Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini akan diambil di dalam 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu, maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah dan demi Kristus. Kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Kekhawatiran Paulus. Bapak Ibu Saudara, surat pastoral Paulus kepada jemaat di Korintus menyatakan kekhawatiran Paulus akan kondisi jemaat di Korintus. Kekhawatiran Paulus tidak timbul dari rasa takut, curiga, atau asumsi negatif tentang jemaat Korintus yang memang saat itu sedang hidup dalam berbagai-bagai dosa dan kejahatan. Sumber kekhawatiran Paulus adalah kasihnya kepada jemaat di Korintus yang ia anggap sebagai anak-anak rohaninya, sebagai seorang bapak rohani. Paulus melakukan segala sesuatu, bahkan mengorbankan semua miliknya untuk kepentingan jemaat di Korintus. Paulus menempatkan dirinya sebagai bapak rohani yang mengkhawatirkan anak-anak rohaninya yang sedang jatuh dalam dosa. Perasaan Paulus yang mengkhawatirkan anak-anak rohaninya yang jatuh dalam dosa mungkin saja seperti perasaan orang tua yang melihat anaknya, misalnya menjadi pecandu narkoba, hamil di luar nikah, mencuri, dan lain sebagainya. Tentunya kekhawatiran akan menyelimuti hati dan pikiran mereka berkaitan dengan masa depan anak-anaknya. Dan kekhawatiran ini akan mendorong orang tua untuk melakukan tindakan yang terbaik untuk menolong anak-anaknya. Saudara, hubungan antara orang tua dan anak merupakan salah satu anugerah Tuhan yang paling indah. Hubungan ini dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kasih antar sesama.
kasih yang rela berkorban, tidak bersikap egois, tidak cemburu, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pemarah, dan lain sebagainya. Ketika misalnya orang tua menemukan anak-anaknya hidup dalam dosa, mereka dengan sekuat tenaga akan menolong untuk dapat anak-anaknya kembali ke jalan yang benar dengan cara membimbing dan menasihati dan lain sebagainya. Atau bahkan sebaliknya, jika anak melihat orang tua sedang sakit, maka kasih yang didasarkan pada hubungan darah ini akan mendorong anak untuk merawat, memelihara, serta mengasihi orang tuanya dengan sepenuh hati. Dengan demikian, mari senantiasa menyatakan kasih kita baik kepada orang tua ataupun anak-anak kita dengan sepenuh hati. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana hubungan saudara dengan orang tua dan anak-anak saudara? Sudahkah kasih melandasi hubungan tersebut? Mari landasi hubungan kita dengan kasih. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan setiap kami. Mari Tuhan terus tumbuhkan kasih di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami dapat menunjukkan kasih yang tulus Tuhan, baik kepada anak-anak kami ataupun orang tua kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, kami juga bisa semakin bertumbuh di dalam cara kami mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Sama seperti Engkau yang sudah mengasihi kami dengan mengorbankan nyawa-Mu Tuhan, kami juga rindu kami bisa menyatakan kasih itu Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini Tuhan kami mau serahkan segala yang kami kerjakan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah akan melakukan segala hal yang baik Tuhan di dalam kehidupan kami, menolong kami di dalam semua yang akan kami kerjakan juga hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.